Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Suwarto dengan NBI 14123000162, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus penerapan manajemen risiko pada UKM produksi tempe. Mari kita mulai dari latar belakangnya. CV Sumber Abadi adalah UKM yang memproduksi tempe dan berbagai olahan kedelai. Produknya didistribusikan ke pasar tradisional, warung makan, hingga koperasi konsumen di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Sekilas, usaha ini terdengar sederhana ya, tapi di balik itu mereka menghadapi tekanan yang cukup berat. Harga kedelai impor yang fluktuatif itu tidak stabil. Persaingan dari produsen tempe skala industri juga mampu dengan harga yang jauh lebih murah. Di sisi lain ada kabar baiknya, permintaan pasar sedang tumbuh seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan berbasis nabati. Artinya ada peluang, tapi ada resiko yang harus dikelola terlebih dahulu. Agar peluang tadi itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Inilah yang mendorong pemilik usaha untuk menerapkan pendekatan manajemen risiko agar lebih serius. Setelah memahami konteksnya, langkah pertama dalam manajemen risiko ini adalah mengidentifikasi risiko apa saja yang ada. Dan pada CV sumber abadi ditemukan 5 jenis risiko utama. Yang pertama, risiko operasional. Ini yang paling langsung terasa ya sehari-harinya. Mulai dari keterlambatan pasokan kedelai, kualitas bahan baku yang berubah-ubah, kerusakan mesin penggiling, hingga kegagalan proses fermentasi. Kedua, resiko strategis, di mana usaha ini kesulitan bersaing dengan produk pabrikan yang lebih murah dan kemasannya lebih menarik. Ketiga, resiko keuangan, terutama akibat fluktuasi harga kedelai impor yang sangat dipengaruhi kurs dolar, ditambah keterbatasan modal kerja. Keempat, resiko kepatuhan. Izin usaha dan sertifikasi halal yang belum lengkap sehingga menutup akses ke pasar retail modern seperti minimarket atau supermarket. Dan yang kelima, risiko reputasi. Ketika konsumen menerima produk yang kualitasnya tidak konsisten atau terlambat dikirim, kepercayaan itu bisa runtuh dalam waktu yang singkat. Nah, ini 5 risiko ini saling berkaitan satu sama lain dan semuanya perlu dikelola secara bersamaan. Lalu dari mana semua sumber resiko itu datang? Kita bisa membaginya menjadi dua sumber utama. Ada internal dan eksternal. Di sisi internal, masalahnya ada pada keterbatasan keterampilan tenaga kerja, terutama di proses fermentasi dan pengemasan. Selain itu, belum adanya SOP produksi yang baku membuat kualitas hasil bergantung pada siapa yang bekerja hari itu. Ditambah lagi peralatan produk yang sudah tua dan tidak punya jadwal perawatan rutin. Nah, dari sisi eksternalnya ada ketergantungan yang sangat tinggi pada satu distributor kedelai. Nah, kalau satu distributor itu bermasalah, produksi langsung terganggu. Belum lagi fluktuasi harga kedelai impor yang di luar kendali juga sangat tinggi kan. Nah, satu hal yang menarik adalah faktor teknologi digital. Platform e-commerce sedang berkembang pesat justru menjadi risiko bagi CV sumber abadi. Karena mereka belum mampu untuk memanfaatkannya, artinya di artinya diam di tempat pun sudah menjadi sebuah risiko karena tidak bisa masuk ke dalam sistem pembelian online tadi. Nah, setelah risiko dikendalikan dan dipahami, apa yang kemudian harus dilakukan?
Pemilik CV sumber abadi mengambil 5 langkah konkret. Langkah pertama mengidentifikasi dan mendokumentasikan resikonya. Sederhana tapi krusial. Resiko yang tidak tertulis itu mudah dilupakan. Dan langkah kedua menganalisis prioritas. Tidak semua risiko itu bisa ditangani sekaligus. Jadi dipilih mana yang paling mungkin terjadi dan dampaknya paling besar. Langkah ketiga diverifikasi pemasok. Menjalin kerjasama dengan 2 distributor kedelai baru di luar Sidoarjo sehingga ketergantungan pada satu sumber itu berkurang. Langkah keempat menyusun SOP produksi dan jadwal perawatan mesin. Ini adalah investasi kecil yang hasilnya sangat signifikan untuk konsistensi kualitas. Dan yang kelima ini membangun stok penyangga sekaligus membuka pasar digital. Nah, stok 1 minggu diproduksi disiapkan sebagai buffer harga. Sambil mulai aktif di aplikasi antar pesan dan WhatsApp bisnis. Nah, lima langkah ini tidak membutuhkan modal besar kok. Yang dibutuhkan adalah komitmen dari dan konsistensi aja. Nah, hasilnya tidak mengecewakan. Yang paling nyata dirasakan pertama kali adalah kualitas produk yang jauh lebih konsisten karena SOP dan kontrol kualitas bahan baku sudah berjalan. Keluhan pelanggan turun drastis hanya dalam 3 bulan pertama sejak mitigasi diterapkan. Ini menunjukkan betapa cepatnya dampak yang bisa dirasakan. Pasokan bahan baku ini jadi lebih stabil karena tidak lagi bergantung pada satu distributor saja. Dan biaya produksi menjadi lebih bisa diprediksi karena stok penyangga meredam lonjakan harga kedelai mendadak. Dan yang paling berharga dalam jangka panjang itu kepercayaan mitra meningkat. Bahkan membuka peluang kerja sama yang baru dengan kantin perusahaan di kawasan industri lain atau catering-catering. Nah, sebagai gambaran menyeluruh, ini tabel ringkasan dari seluruh aspek yang telah kita bahas. Mulai dari profil perusahaan, jenis-jenis risiko yang dihadapi, tindakan mitigasi yang diambil, hingga hasil yang diperoleh. Tabel ini bisa menjadi acuan cepat apabila kita ingin mereview kembali alur penerapan manajemen risiko pada kasus ini sekaligus. Nah, studi kasus CV sumber abadi membuktikan satu hal yang penting. Manajemen risiko bukan hanya milik perusahaan besar. Bahkan UMKM yang dengan sumber daya terbatas pun justru perlu menerapkannya. Yang dibutuhkan bukan sistem yang rumit atau biaya yang besar. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang sederhana, sistematis, dan konsisten dijalankan. Karena pada akhirnya manajemen risiko bukan sekadar alat menghindari masalah, melainkan fondasi agar usaha bisa tumbuh secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.